Assalamualaikum, Tabik Puhun. Kami dari Media Grip News TV Lampung. Berani, tegas, terpercaya, menayangkan. Diduga Dr. Mulyono pegawai RS Jiwa diserahkan ke Polsek TKB agar diproses terkait penipuan dan pengelapan. Bandar Lampung, gripnewslampung.id, Mulyono seorang pegawai Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Provinsi Lampung. Pada hari ini Mulyono kini diserahkan untuk ditahan atas dugaan penggelapan dan penipuan pada hari Kamis, tanggal 26 Februari tahun 2026. Awal mulai kejadian pada tahun 2023 di sekitaran Tanjung Karang Barat, Mulyono menggadaikan satu unit mobil Xenia yang diakui miliknya pribadi kepada ST. Unit tersebut masih terikat dalam kontrak salah satu leasing di kota Bandar Lampung. Kemudian selang beberapa bulan mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing. Dari kejadian tersebut ST yang mengalami kerugian lebih kurang 40 juta dan minta kepada dokter Mulyono untuk dikembalikan uang, namun hingga beberapa kali ditagih Mulyono menghindar, hingga ST melapor ke Polsek Tanjung Karang Barat, TKB, pada bulan Agustus tahun 2023. Pihak kepolisian mencoba membantu memediasikan kedua belah pihak Mulyono dan ST hingga terjadi kesepakatan akan dibayar melalui perjanjian. Namun hingga sekarang pada hari Kamis, tanggal 26 Februari tahun 2026 Dr. Mulyono tidak menunjukkan etikat baik untuk membayar. Sudah 2 kali pertemuan di kantor IM Pakar Law FIRM. D. Chandra, SH, MH. Tetapi tidak juga selesai. Nah, sekarang ini kita pertanyakan dulu duit. Ya, maksud saya juga ya kalau memang, dan bukan kalau memang, Pak Mul harus bisa mengupayakan uang itu dan sebagai jaminan yang mobil itu juga. Nah, dari satu sisi Pak Mul, masa Pak Mul nggak ngerasa apa sih rubes bahasanya? Itu dengan persoalan silih berganti orang. Saya tahu Pak Mul itu. Ini tambah lagi dengan persoalan kami kan. Nah, jadi halnya kalau diselesaikan satu persatu, Pak Mul juga akan merasa tenang. Tuh, tapi kalau dibiarkan, diabaikan, ini aja seolah-olah ini diabaikan. Nah, jadi kita sesuai komitmen Pak Mul itu, karena Pak Mul juga nggak mau hal ini terjadi dengan ada kekerasan. Yang saya harapkan hari ini solusinya bisa timbul yang terbaik gitu. Iya mas, saya potong kan saya sudah dengan Pak Chandra. Dan omongan kita begini loh mas, saya sanggup nyambit 10 juta maksimal sebelum lebaran, bukan sekarang Pak. Kalau saya ngomong ada sekarang pasti saya bayar, kan nggak ada. Nah, jadi gini Pak, gitu loh. kalau saya lihat ini kan banyak menuliskan surat menulis. Nah sekarang Bapak kayak gitu kan misalnya, untuk pegangan jaminan ini dari Pak Arman ini nanti apa? Saya nggak ada Pak jaminan yang lain, kan itu loh masalahnya. Itu ya. Kalau ada saya kasih sertifikat juga saya nggak ada. Karena ini kan udah jelas ini Bapak mau bayar bos pemerintahan, nyatanya kan meleset kan. Saya lihat Bapak menghubungin dari pihak Arman kan, masa mau Arman yang ngomongin Bapak? Ini datang kemarin nggak ketemu kan. Nah sekarang ini maksudnya udah ketemu ini, gimana solusinya biar selesai? Kata ayah tadi kan minta usahain uang 10 itu. Kalau nanti pemerintahan terkait masalah kekurangan itu ya seperti bilang Pak Arman, mobilnya itu jaminan kan. Ya sebenarnya uang 10 dengan jaminan mobil itu ada. Belum. Nggak cukup. Makanya saya diam. Yang enak ini paling nggak kurang dikit aja enak. Nah, atau
racing, nggak ada BPKB, dijual juga mobil-mobil lama. Nah, harga mobil itu aja bentuk 30 itu udah paling dia nggak laku 30 itu nah. Iya. Kalau ada yang mau beli 30, saya cariin mobil, jual. Saya nyari bukan mobil itu. Iya. Nah duit yang sisa itu kemana? Itu loh. Kalau ada yang mesti 30, BPKB juga nggak ada. Bisa aja ini mobil gadaian orang atau apa. Mau kita punya risiko, apalagi di racing. Iya. Nggak perlu kita nunggu si siapa namanya, apa namanya si Chandra. Chandra udah pasrah. Ya udah gini aja lah. Bapak ini kita bawa aja ke polsek sesuai dengan laporan. Langsung ketemu sama kapolseknya. Nah, sama penyidiknya, itu aja. Selanjutnya, untuk yang mendampingi dari kuasa hukum untuk Saudara ST, tujuan untuk memediasikan dengan pihak kuasa hukumnya ST, M. Hidayat Ansori, SH beserta pimpinan media Tinta Informasi Hai. Arman dan Sekda DPD Grip Jaya Provinsi Lampung Herman Yansori Zaini tokoh masyarakat, tetapi tidak juga menemui titik terang penyelesaian. Mulyono selaku yang dilaporkan ST justru berbelat-belit dan tidak ada etikat baiknya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu dari kuasa hukum ST, menyerahkan Mulyono terduga pelaku penipuan dan penggelapan kepada pihak Polsek Tanjung Karang Barat, TKB, untuk diproses hukum. Korban meminta kepada kantor hukum Sultan Sumatera dan partner agar keadilan ditegakkan. M. Hidayat Ansori, SH, CLE. Sebagai kuasa hukum korban telah menyerahkan terduga pelaku penggelapan dan penipuan kepada Tommy penyidik sektor Tanjung Karang Barat, TKB, dengan didampingi Hai. Arman Pimrus Media Tinta Informasi dan A. Habibi Sekretaris DPD Ko-Wapi beserta Yansori Zaini, Anita dan Herman Sekda Grip Jaya DPD Provinsi Lampung. Selamat sore dengan siapa Bang? Bang Arman, Bang Arman selaku pimpinan perusahaan Tinta Informasi. Tinta Informasi. Dalam rangka apa Bang ke Polsek Tanjung Karang Barat? Oke, makasih ya. Dari kedatangan kami hari ini, tepatnya ke Polsek TKB untuk menindaklanjuti atas laporan dari pelapor pada tahun 2023 yang alhamdulillah hari ini kita serahkan laporan tersebut karena yang bersangkutan si terlapor itu tidak mempunyai etikat baik, sedangkan beliau ini salah satu tenaga pekerja abdi negara ataupun PNS di salah satu rumah sakit jiwa di wilayah Kabupaten Pesawaran. Yang kita tunggu etikat baiknya dari hasil laporan terkait dengan laporan tersebut itu dimuat dalam pasal 372 dan 378, tapi biarpun saat ini dirubah pasalnya, kembalinya tetap ke dasar pasal tersebut. Pak Mulyono ini memang sudah kita berikan senggang waktu untuk bisa beretikat baik, tapi berakhir di hari ini beliau memang tidak mempunyai etikat baik terkait dengan persoalan dari pelaporan pasal yang dicantumkan dalam hasil LP tersebut. Pada hari ini memang beliau kita serahkan ke pihak kepolisian, yaitu pihak Polsek Tanjung Karang Barat, yang memang tadi sudah kita pinta surat penahanan terkait dengan Pak Mulyono ini. Tapi memang Pak Mulyono ini harus kita buat efek jera. Karena apa? Satu, beliau sebagai PNS mengabaikan atas dasar kinerjanya.
Dia sebagai kepala bagian dari pihak rumah sakit jiwa, tapi kita telah adakan penganalisaan tadi ke kantor beliau. Nah, di situ banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus kita cross check ke depan. Terlebih pada hari ini beliau kita serahkan ke Polsek untuk dilakukan penahanan terkait dengan pasal yang dicantumkan atas laporan dari saudara korban, yaitu saudara Sutar, yang memang korban ini sudah menyerahkan kuasanya sepenuhnya terhadap kuasa hukum, yaitu adik kita Dayat, dan ini sebagai pendamping dari orang tua kita untuk menyikapi apa yang menjadi langkah proses hukum dari saudara Pak Mulyono ini. Jadi gitu. Tanggapan untuk ini kuasa hukum Pak Sutar ya? Jadi kita di sini dari kantor hukum Sultan Sumatera, saya sendiri M. Hidayat Ansori mendampingi daripada kepentingan pemberi kuasa, yaitu saudara Sultar, terkait masalah penipuan penggelapan. Akan kita kawal sampai keadilan itu ditegakkan. Terima kasih. Bang, apakah pihak dinas dari rumah sakit sudah mengetahui atau belum? Oh, belum, justru hal ini akan kita bawa ke institusi pihak rumah sakitnya, karena memang selama ini pihak rumah sakit tidak mengetahui atas dasar dari apa yang menjadi perbuatan Pak Sutar ini, itu sudah sangat mencoreng citra kerja dan itu nanti akan membawa dampak ke pihak rumah sakit jiwa. Gitu. Jadi bukan mungkin ya, memang halnya ini harus kita tembuskan ke pihak rumah sakit supaya dia juga diberikan sanksi terkait dengan kinerja beliau sebagai PNS di rumah sakit jiwa tersebut dan sebagai kepala bagian di urusan rumah sakit jiwa. Oke, terima kasih. Dia adalah selaku dokter yang telah mengabaikan dalam perjanjian, ya, yang tidak diselesaikan selama bertahun-tahun. Tolong ditindaklanjuti urusan ini oleh kepolisian Kota Madia Bandar Lampung atau Provinsi Lampung. Oke, terima kasih untuk Bang Harman dan Pak Yansori. Terima kasih, Pak. Tommy sebagai penyidik telah membenarkan adanya terduga pelaku Dr. Mulyono yang kini dalam penanganan Polsek Tanjung Karang Barat, TKB, untuk diproses lebih lanjut. Saya berharap dengan pihak penyidik di Polsek TKB agar kiranya secepatnya akan diproses jalur hukum dan Mulyono tetap ditahan di Polsek TKB. Dan kami semua pendamping ST akan mengawal penuh kasus ini sampai tuntas, serta kami juga akan mengawasi Mulyono yang saat ini di Polsek TKB. Dan jangan coba-coba titipan kami Mulyono sampai keluar dari Polsek TKB. Karena ini akan jadi masalah besar apabila sampai lepas dari Polsek SDR Mulyono ini. Maka saya akan mengerahkan anggota saya ke lokasi, ungkap Herman. Setelah berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa terkait kasus Dr. Mulyono yang terlibat diduga penipuan dan penggelapan. Demi untuk memastikan status kepegawaiannya, tim investigasi masih berupaya untuk bertemu dengan dirutnya. Tujuan untuk mengkonfirmasi Kepala Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa. Redaksi